Shalom semuanya. Dimanapun Anda berada, doa dan harapan saya kita semua diberkati Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu. Hari ini kami ada karena berkat-Mu Tuhan. Dan hari ini kami ada semua karena rencana dan rancangan-Mu. Kami bersyukur atas segala apa yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami akan menikmati di bisnis room ini. Kami percaya kami akan banyak belajar. Bersama dengan kuasa roh-Mu kami menerima hikmat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di ruang bisnis ini kita akan sama-sama belajar. Meskipun Tuhan panggil saya sebagai seorang penginjil, tetapi Tuhan juga memberikan hikmat saya bagaimana harus tetap bekerja. Alkitab mengajarkan ketika engkau tidak mau bekerja, janganlah engkau makan. Tentunya itu ayat sudah tidak asing lagi. Dari semua apa yang saya lakukan itu didasari oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya membuka yayasan pada awalnya, yaitu Yayasan Pelayanan Kristen Surabaya Arts Ministry, itu dibentuk tahun 2014 dan sampai hari ini pun kami tetap menjalani misi karena di dalam yayasan tersebut kami bergerak di 3 bidang, yaitu keagamaan, sosial, dan pendidikan. Di keagamaan kami membawai beberapa persekutuan doa pada waktu itu, dan kemudian sosial kami terus melakukan misi, kami terus berkontribusi dengan keadaan sekitar, dan kemudian pendidikan itu masih jangka panjang. Entah waktunya Tuhan kapan pendidikan itu akan dapat dijalani. Dan dari situ kami mendapatkan satu misi, satu visi yang kita jalani sampai hari ini di dalam Mazmur 127 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Dari ayat ini yang kami terima dari Tuhan, ini adalah sebuah visi di mana program yang harus kami jalani. Pemazmur ini mengibaratkan hadirnya anak-anak pada masa muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak muda siapa? Tuhan menganjurkan saya dan suami saya untuk banyak membawa anak-anak yang terhilang. Dalam tanda kutip, anak yang gak pernah ke gereja, anak yang putus asa, anak yang sudah salah jalan, anak yang suka mabok, anak yang suka ngedrak, anak yang suka jadi pesulap, saudara. Anak yang terlahir dari broken home, bakal nggak ngerti siapa ayah ibunya. Di situ saya menerima visi ini. Frasa pada masa muda, ini merujuk pada pasangan suami istri yang masih muda secara usia. Atau kini dikenal sebagai keluarga muda. Di situ dikatakan bahwa keluarga muda ini biasanya memiliki idealisme yang kuat, wawasan yang luas, dan tenaga yang dianggap cukup untuk merencanakan masa depan dari anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Saya percaya kita ini adalah pahlawan-pahlawan di mana anak panah itu harus kita lesatkan secara benar sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kalau kita mengamati ayat ini, ada kata panah. Berarti ada busur. Ya, busur yang elastis adalah sikap para orang tua yang alangkah baiknya tidak terlalu kaku dan mau mendengar keluh kesah dan pendapat anaknya. Kalau kita sebagai orang tua, terus kita ini merasa bahwa aku wong tua, gak mungkin ono salah, saudara, saya belajar ternyata itu salah. Pendidikan yang seperti itu akan membuat anak kita itu mundur, gak mau cerita. Sehingga apapun yang mereka alami, mereka cari jalan keluar sendiri. Di dalam rumah gak didapatkan, cari di luar. Sedangkan di luar belum tentu benar. Ya kan? Memang orang tua itu jauh berpengalaman. Lebih banyak makan asam dan garam gitu kan katanya ya. Namun ada kalanya mereka itu kurang tanggap terhadap perkembangan zaman. Dan kurang mengenal anak-anak mereka. Zaman semakin hari semakin canggih, kalau kita jadi orang tua yang mengaku berpengalaman tapi kita terlambat untuk belajar mengikuti perkembangan zaman, anak kita loh yang jadi korban. Ya, agar anak panah itu bisa berfungsi dengan baik, ia harus melewati proses. Proses apa itu? Yang pertama itu diluruskan dan ditajamkan. Rasanya sakit sekali Bapak Ibu. Ketika saya
Mengemban amanat agung ini untuk saya memberitakan Injil, saya menampung banyak anak-anak. Apakah sekitar saya setuju begitu saja? Tidak. Kami ditentang. Kami disuruh tutup yayasan ini karena bunyinya terlalu bising. Padahal saudara, ketika anak-anak datang setiap hari Rabu ibadah, kami itu tidak pernah membuat rusuh di kampung. Karena semua motor juga tidak parkir di jalan, semua masuk halaman. Dan di situ Tuhan sudah sediakan di mana anak-anak yang memang mau dibimbing. Apakah mereka semua baik-baik saja? Tidak. Pertama kali mereka saya masukkan rumah itu sulitnya minta ampun, saudara. Tuhan katakan luruskan mereka, tajamkan mereka. Diluruskan itu sakit loh. Kita tarik busur itu kalau panah ya, kita tarik itu sakitnya minta ampun. Diluruskan dan ditajamkan karena kalau tidak tajam nggak mungkin bisa langsung masuk kepada sasaran. Kita harus berani bayar harga untuk mengajar anak itu berulang-ulang. Jadi orang tua nggak boleh bosan. Diluruskan dan ditajamkan itu salah satunya dari nasihat. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 di situ dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ulangan 6 ayat 7 ini sangat menancap di hati saya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Namanya nasihat untuk meluruskan dan menajamkan anak-anak kita itu, kita tidak cukup seminggu sekali dinasehatin. Enggak, Bapak Ibu. Tetapi harus berulang-ulang. Saat apa? Duduk. Ya, saat dalam perjalanan, kita bisa ngobrol. Saat berbaring, mungkin geletaan, ya kan? Saat engkau bangun, waktu buka mata. Kalau kita tidak anjurkan mereka semuanya itu dengan nasihat, mereka nggak akan bisa lurus, mereka nggak akan pernah bisa tajam. Kemudian tugas kita meluruskan dan menajamkan itu juga mendidik mereka. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Banyak orang tua sakit hati dan mengatakan bahwa anakku itu loh bu, jahat. Ya, tapi pernahkah kita introspeksi kenapa anak kita seperti itu? Karena kita tidak pernah mendidiknya dengan benar sesuai firman. Ada satu ketika seorang tua ngomong begini, "Alah bu, anakku itu diem kalau dikasih uang. Uang itu tidak menuntun mereka untuk menjadi lebih baik." Apakah dengan uang itu kita bisa perintahkan bahwa, ya sudahlah uang, tolong ya anakku dididik. Enggak loh Bapak Ibu. Uang tidak bisa mewakili pendidikan dari kita. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, selain diluruskan dan ditajamkan, itu diarahkan. Nah, anak-anak yang masuk ke yayasan kami terus kami arahkan. Anak panah itu tidak bisa melesat dengan sendirinya. Ia harus dilepaskan oleh sebuah tangan. Dan kita percaya bahwa hidup kita itu ada di tangan yang tepat dan penuh kuasa. Siapakah itu? Tuhan. Tuhan pakai kita para orang tua untuk menjadi pahlawan di mana kita itu melesatkan anak panah itu dengan tangan kita sesuai dengan tuntunan Tuhan. Anak nggak punya pengalaman jadi orang tua, tapi orang tua punya pengalaman jadi anak, betul? Nah, dari situ pengalaman kita tularkan kepada anak kita. Pengalaman yang mana, Bu? Wong hidupku sampai sekarang menderita. Nah, itu pertanyaan tersendiri, kasuistik Bapak Ibu. Semenderita apapun orang tua, itu pasti punya sisi yang namanya perjuangan. Dan perjuangan ini harus ditularkan kepada anak kita. Karena kalau perjuangan itu tidak ditularkan kepada anak kita tidak akan pernah tahu bahwa hidup adalah perjuangan. Dan hidup harus diperjuangkan. Salah satunya dengan apa? Bekerja, nak. Saya pernah melihat ada satu anak, orang tuanya sudah nggak mampu, tapi anaknya minta jadi orang-orang yang tersohor, saudara. Minta semuanya yang bagus. Nggak tahu, Bu, ibu mau cari utangan di mana. Pokoknya aku pakai tas branded. Apa itu, saudara? Mungkin saja. Ibunya nggak pernah nasehatin. Atau
Mungkin dinasehatin juga sudah nggak mau. Kenapa? Ikut pengaruh di luar. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Firman Tuhan katakan demikian. Kalau kita tidak mengarahkan anak kita sesuai dengan jalurnya Tuhan, berarti kita sudah tidak kenyang dengan firman. Dan mungkin juga kita sudah salah jalan. Kemudian yang ketiga, itu diseimbangkan. Kehidupan spiritual dan jasmani kita itu harus berjalan seimbang. Yang setuju katakan amin. Karena kalau jasmani dan rohani tidak seimbang, itu kita jadi orang ngawur. Sudahlah berdoa saja, nanti Tuhan berkati. Tidak salah berdoa. Karena doa, duduk omong-omong dengan Allah, kita menyampaikan semua apa yang menjadi permohonan kita, doa kita, permohonan baik itu pengampunan, permohonan berkat, dan lain-lain, saudara. Tapi kalau nggak imbang, kita nggak mau kerja. Sudahlah Bu, Tuhan punya waktu kok. Tuhan memang punya waktu. Dan waktu Tuhan nggak pernah salah. Tapi ada bagian kita untuk dilakukan. Sekali lagi saya tekankan. Bukan berarti kita nunggu berkat Tuhan, itu langsung genteng rumah kebuka, ada uang ceblok saudara, gelodak gitu. Enggak. Kita harus kerja, firman Tuhan katakan. Kalau enggak kerja, jangan engkau makan. Jangan pernah kita mengharapkan sesuatu, apalagi mengharapkan belas kasihan manusia yang akan memperhatikan kita. Makanya kehidupan kita harus diseimbangkan. Ketika kita memanah, kita pegang busur panah, tapi kalau tidak seimbang, antara narik dengan pandangan kita fokus kepada sasaran, itu nggak akan pernah bisa melesat dengan baik. Ayo Bapak Ibu, mungkin Bu, aku ini kurang meluruskan. Oh, atau mungkin aku kurang mengarahkan anakku. Atau mungkin kehidupan antara jasmani dan rohani itu tidak seimbang. Hari ini kita punya komitmen. Saat anak panah itu tajam, lurus, terarah, dan seimbang, kita juga harus mengerti bahwa ada waktu di mana anak panah harus ditarik jauh ke belakang untuk dilesatkan menuju sasaran. Dan ini lebih sakit. Tapi kalau kita tidak mau menikmati prosesnya, kita nggak akan pernah tahu bagaimana progresnya. Makanya ketika kita diproses, jangan protes. Supaya apa? Supaya progres. Nah, kalau kita diproses terus protes, nggak pernah progres, apalagi sukses. Nggak akan pernah itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa kita itu jadi orang atau kita itu jadi manusia jujur mokong, saudara? You know mokong? Mokong itu sama dengan bebal. Sudah tahu dikasih nasihat tapi nggak mau dengerin. Oh Bu, aku itu rajin ke gereja loh. Rajin ke gereja, oke gereja. Kalau firman Tuhan berkata apa, bisakah kamu ceritakan ke saya? Firman Tuhan tadi itu masuk telinga kanan Bu, terus keluar telinga kiri. Hilang dong. Mana yang nyantol di pikiran? Mana yang tertanam di hati? Mana rema? Mana ketaatan? Nggak ngerti semua saudara. Kalau kita tidak belajar meluruskan, kita tidak belajar mengarahkan, atau kita tidak belajar menyeimbangkan, jujur, semua apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita itu akan hilang. Saya menjadikan diri saya ini contoh. Supaya ketika saya ngomong, anak-anak melihat, Mami sudah berbuat demikian. Mami sudah melakukan ini, ayo. Ketika saya garap dan gencar anak-anak ini, saya ngomong, ini kita jam 3 doa pagi. Karena kalau mau pelayanan misi ke desa, berangkat subuh saudara, mereka Sabtu itu tidur semua di base camp. Setelah itu, saya ngomong, karena kita jam 5 berangkat, berarti jam 3 harus ada doa pagi. Yang telat bangun, siram air. Mereka semua setuju saudara. Masing-masing pasang alarm. Seneng saya kalau waktu itu saudara ya. Kemudian, pasang alarm bunyi, ada yang tiba-tiba dimatiin. Wong namanya anak-anak, saudara ya, kita masih memaklumi. Mungkin dulu kita anak-anak juga begitu loh. Nah, setelah semua bangun, gitar mulai digenjreng, masih ada yang tidur. Apa yang saya lakukan? Saya ambil air 1 cebok. 1 dayung, kemudian saya siramkan di kasur. Di mana mereka tidur. Itu yang saya lakukan. Dan semua sudah sepakat. Setelah tahu temannya dihukum seperti itu. Next, minggu depannya lagi, mereka tidak melakukan untuk telat bangun.
Saya ngomong, setelah pulang pelayanan kamu tidak boleh pulang. Kenapa, Mi? Kamu harus vakum ini kasur. Sebelum berangkat kamu jemur, kemudian kamu vakum. Semua harus diselesaikan. Semua anak-anak yang saya bina, Bapak Ibu, saya terus luruskan, saya tajamkan, saya arahkan, saya seimbangkan. Mereka mau makan, harus bantu saya masak, yang cewek-cewek. Yang cowok-cowok, bersih-bersih. Setelah selesai masak, makan bersama. Tidak boleh banyak nasi dulu, semua harus rata. Setelah rata, baru lauknya dibagi, rata semua. Kalau ada sisa, baru ada yang boleh nambah. Setelah makan, piring dipegang sendiri-sendiri, dicuci sendiri-sendiri. Saya tulis piket setiap kali selesai ibadah, piket ini. Siapa yang vakum karpet, siapa yang nyapu, siapa yang ngepel, siapa yang buang sampah, itu semuanya saya arahkan. Sampai mereka itu terbiasa. Termasuk berlutut. Awalnya berlutut, aduh Mi, 2 menit gak kuat Mi. Kamu itu kan masih anak-anak, bukan orang tua. Saya latih sedemikian rupa anak-anak, sampai bisa berlutut setengah jam. Dan saya senang waktu itu. Sekarang kemana Bu anak-anaknya? Anak-anak kami yang kami layani, ada 27 anak. Puji Tuhan, mereka sudah melayani di gereja masing-masing, Bapak Ibu. Saya bersyukur ada yang di luar pulau, mereka kerja. Ada yang di Mojokerto, ada yang di Surabaya, ada yang di mana lagi. Dan semua beritanya adalah baik. Saya bersyukur mereka masuk ke gereja di mana Tuhan taruh mereka. Dan mereka bertumbuh di situ, mereka menyalurkan semua apa yang menjadi pelajaran di pelayanan Kristen. Yayasan Pelayanan Kristen Surabaya Arts Ministry. Bapak Ibu, dari semuanya ini, kami melakukan misi, kami tidak pernah melakukan membuat proposal atau kami meminta sumbangan kepada yang lain. Tetapi suami saya mengajarkan saya, ayo, meskipun mereka banyak, memang butuh makan, tapi Tuhan kasih kita hikmat untuk kita mengolah apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya lakukan demi untuk menghidupi misi kami, di sini kita sama-sama saksikan secuplik video. Setiap orang punya panggilan masing-masing, tetapi Tuhan menjadikan saya seorang penginjil. Dan saya tahu sebagai seorang penginjil saya harus mengemban amanat agung. Dan Tuhan memberikan kekuatan pada diri saya, pundak saya untuk boleh menjangkau banyak jiwa. Dan saya percaya apa yang pernah saya katakan kepada Tuhan, semuanya akan diwujud nyatakan. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Seperti Nabi Yesaya berkata dan saya pun demikian. Terima kasih dan saya percaya semuanya boleh berkembang dengan baik dan dahsyat. Nama Tuhan dipermuliakan. Royoan, ini buat kamu. Ini buat kamu yang gede. Ayo salam Mami dulu. Ikut Tuhan ya. Oke.
ini masih muda, masih punya masa depan ya. Nah di masa depan ini gunakan untuk yang terbaik. Kamu itu anak muda yang berpotensi. Jadi jangan seperti ini, apa rombongan ini nggak ada gunanya. Lebih baik memuji Tuhan, kalian berdoa. Mau nggak ikut di satu komunitasnya tante? Supaya masa depanmu itu lebih cerah. Ya, kamu bertobat. Ya, itulah rekaman dari apa yang sudah saya lakukan. Itu video tahun 2016, Bapak Ibu. Itu adalah gambaran di mana saya dan suami saya mendapat visi dari Tuhan tentang anak panah, sehingga yayasan kami bernama Surabaya Arts Ministry. Di situ kami melihat anak-anak yang masih butuh digembalakan, sehingga kami buka pembinaan mental spiritual. Dan puji Tuhan, mereka semuanya bisa dirawat, mereka semuanya bisa digembalakan. Setiap ketemu, setiap pertemuan, entah itu seminggu sekali, bahkan setiap hari, pokoknya makan, saudara. Bahkan mereka itu benar-benar at home di base camp. Setelah apa yang mereka lakukan seharian, mungkin penat hati mereka, mereka masuk base camp, mami aku lapar. Gitu tuh langsung ke dapur, apa aja yang ada dimakan, saudara. Dan kalau misalnya cuma sedikit, saya langsung ngomong, sini mami yang bawa. Saya suapin mereka jejer. Nasi cuma sepiring, anaknya 15. Pernah itu kami lakukan. Saya langsung suapin mereka dengan tangan saya satu, sampai yang terakhir paling kecil dapat sedikit, saudara. Tapi mereka bahagia. Saya ingat kejadian itu, kemudian pas ada berkat, saya ngomong sama anak-anak, puji Tuhan, papi mami ada berkat. Makan ya Mi, ya boleh makan. Bukan makan disuapi satu suapan lagi, saudara. Tapi sudah makan keroyokan. Saya taruh di daun pisang, gelar di hall gitu ya. Langsung makan mereka. Satu persatu. Kami layani pelepasan dan mereka mengalami kebebasan. Mereka ada yang muntah darah, mereka ada yang mengeluarkan hal-hal yang najis, saudara. Dan bersyukur semua sekarang diberkati Tuhan. Mereka banyak dipakai Tuhan sesuai dengan talent mereka masing-masing. Dan ketika pandemi, semua persekutuan doa yang kami bina, satu persatu tutup, saudara. Kenapa? Karena tidak diperkenan untuk ketemu. Waktu itu langsung kami ambil alih ibadah Zoom. Dan Zoom itu berjalan sampai hari ini setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dari situ saya bersyukur, saudara. Apa yang saya lakukan kiranya semua menjadi kehendak Tuhan. Dan bagaimana dengan misi ketika kami mengalami pandemi.
Saudara, saya dan suami saya bergumul, dan waktu itu suami saya katakan begini, pandemi memang zamannya. Ini adalah konsekuensi yang harus kita tanggung bahwa pemasukan itu nggak ada, tapi pengeluarannya tetap bahkan lebih besar. Apa yang harus kita lakukan nih? Kita minta hikmat. Ketika saya berdoa gandeng tangan sama suami saya bersepakat, di situ suami saya mendapatkan hikmat bahwa mami dan papi harus bekerja. Bekerja apa, Pi? Kamu punya apa? Aku enggak punya apa-apa, Pi. Kamu ada uang berapa? Enggak ada uang, tapi mami punya kah barang yang bisa dijual? Ada, Pi. Mami cuma punya barang, gelang satu bisa dijual. Singkat cerita, Bapak Ibu, saya jual lah gelang itu, dibuat modal untuk kita jualan. Saya masak ayam goreng, itu 7 kali resep baru lolos di lidah suami saya. Dan ketika ada undangan di gereja, suami saya sempat bilang sama pesternya, gembalanya, bolehkah kami izin berjual makanan untuk menghidupi misi kami? Oh boleh Pak, silakan. Anak-anak saya calling, yuk kita sama-sama kasih persembahan pujian di gereja tersebut. Kemudian setelah itu kita jualan. Saudara, itu kami lakukan hari demi hari. Dan sampai pada waktunya pandemi, kita hanya bisa jual online. Nah, dari jual online di situ, suami saya kan bilang misi tetap jalan, misi nggak boleh libur. Kenapa? Karena ibadah di desa itu tetap berjalan seperti biasa. Dan kami tetap melayani dari gereja ke gereja yang lain. Di mana yang memang rindu untuk kami datangi Bapak Ibu. Dimanapun itu. Kemudian ketika kami tetap berjalan seperti itu, yang namanya misi, pelayanan itu butuh 3D. Doa, daya, dan dana. Doa dan daya sudah kami lakukan dan kami kerjakan. Bagaimana dengan dana? Di situ kami mulai gali potensi. Saya terus belajar masak dan terus belajar masak. Dan puji Tuhan, direstuilah sama Tuhan ya. Dibukalah jalan sampai akhirnya saya buka warung online. Warung online ada di Shopee Food, ada di Grab Food, ada di GoFood dengan kasih nama Makwi Suira Baja. Pakai ejaan lama. Di situ saya sajikan menu-menu di mana yang saya bisa masak dan itu sudah lolos tester di lidah suami saya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya mulai tawarkan bagaimana kalau mau pesan dalam bentuk frozen juga kami bisa lo layani. Di situ saya juga fresh frozen saya kerjakan. Hamin 2 sebelum dikirim itu selalu pesan. Setelah pesan saya buatkan, saya frozen dulu, barulah saya kirim. Bentuknya apa Bu? Ada ayam goreng, ada empal goreng, ada bebek goreng, ada lumpia, isinya wortel sama ayam, ada tahu isi, dan masih banyak menu yang lain, saudara. Saya jual retail juga. Karena apa? Karena saya selalu berpikir begini, kalau di sisi ini nggak ada yang pesan, saya harus cari ladang baru. Di mana yang bisa diterima sama konsumen. Akhirnya benar, bisa. Saya pakai retail apa itu? Buatlah sambal pecel, buatlah bawang goreng, bawang putih goreng, bawang merah goreng, bahkan sampai saya bikin kremesan bayam. Saya retail, saya kemas 100 gram, 50 gram, ada yang 250 gram. Di situ saya tawarkan, masuklah ke toko oleh-oleh, saudara. Ya, di situ Tuhan kasih hikmat sampai hari ini saya jalani. Dan kemudian berkembang lagi. Saya rundingan sama anak saya, gimana kalau Mami sekarang buka catering ya? Catering apa, Mi? Kalau catering untuk kita pesta, terus prasmanan, Mami belum bisa. Tapi catering lunchbox, Mami bisa. Oke, Mi. Akhirnya kami tawarkan ke persekutuan doa, ke kantor, ke seminar, ke apa. Puji Tuhan diterima, Bapak Ibu. Di situ terus saya kembangkan potensi saya gali terus masa opo iki yo enak ya. Saya sering kali coba-coba. Akhirnya saudara satu kali ada seorang ibu pesan begini. Bu, saya pesan rawon daging yang dagingnya itu empuk banget bisa? Saya jawab bisa. Gak ada yang namanya gak bisa. Saya punya prinsip jangan pernah menolak pesanan saudara ya. Jadi saya ngomong bisa akan saya usahakan Bu dan pastinya empuk.
Nah, di situ saya terus kejar, gimana caranya supaya daging itu empuk tapi teksturnya tetap enggak kehilangan rasa dagingnya. Karena banyak kali orang memasak dagingnya empuk tapi sampai lali kalau itu makan daging, Saudara ya. Jadi teksturnya hilang saking empuknya. Saya belajar dari teman saya yang senior. Karena saya belajar juga enggak pernah bangga dengan produk saya, Saudara. Saya harus punya kerendahan hati untuk saya belajar terhadap senior. Saya belajar sama teman saya yang pinter masak daging. Gimana caranya? Aku sudah beli Presto loh. Presto ini 25 liter loh. Isinya banyak. Gimana? Jangan di Presto, gak enak. Loh, lah terus siapa? Saya dikasih teknik di mana 7.30, Saudara. 7 menit mendidih, kemudian 30 menit ditutup, dimatikan. Saya pakai sistem itu. Kemudian saya, kok masih kurang empuk ya? Gimana caranya? Saya belajar lagi yang lebih senior, Saudara. Gimana caranya masak daging yo? Ternyata saya dikasih resep. Jangan pernah di presto. Jangan pakai 730. Ya, itu tergantung orangnya lah ya. Itu selera. Tapi kalau kamu mau belajar dari saya, ini teman saya yang satunya, Saudara. Gimana, Bu? Enggak apa-apa lah, Bu. Kasih resep ke saya. Akhirnya apa, Saudara? Pakai api kecil, digodok sampai suwe. Saya jalani, Saudara. Setelah kamu matikan api, tutup rapat sampai dingin baru dibuka. Bener, Saudara, empuk. Dan hebatnya lagi teman saya bilang begini, rawon daging empuk tapi tolong di frozen 3 hari. Setelah itu kirim ke saya ngomong begini, "Hah, Bu? Rawon di frozen bisa Kak?" Bisa, Bu Maria belum pernah atau cobaan. Nanti kalau kamu sudah nyoba buat saya, kamu jual tawarkan ke yang lain. Saudara, berhasil. Saya lakukan itu rawon di frozen, Saudara. Sebelumnya saya tidak pernah punya pengalaman rawon di frozen. Setelah itu saya mulai open PO. Apa ya ini kalau nasi kotak terus ke orang itu ya nggak mungkin pesan setiap hari. Saya adakan open PO, open PO. Apa open PO nasi kucing? Nasi kucing, Saudara, saya jual satu kuncup itu 7.500. Ih, banyak yang pesen. Waktu pertama kali saya buka open PO yang namanya nasi kucing itu saya dapat pesanan hampir 250 bungkus, Saudara. Saya bungkus mulai setengah 6 pagi, jam 12 saya baru kirim. Kenapa, Saudara? Karena yang kirim saya sendiri sama suami saya. Dulu orang ngomong begini, banting setir ya pandemi. Mari pengkhotbah saiki dodolan sego. Suami saya katakan it's okay. Karena kami ingin menghidupi misi kami dengan kami bekerja. Belajar dari siapa? Belajar dari Paulus. Ya. Itu adalah satu sikap di mana kita tidak mengandalkan manusia. Kita bisa gali potensi kita. Kemudian selain itu apa yang dilakukan? Suami saya itu suka tulis, Saudara. Tulis renungan lah, tulis apa. Sama suami saya ditulis, dibukukan. Nah, ongkos cetak ditawarkan ke teman-teman. Maukah tulisan saya? Ini seri renungan. Boleh loh, kalau mau coba ditawarkan. Dikemas sama anak-anak sampulnya sedemikian rupa, kemudian dibendel harga. Banyak yang tertarik, Saudara. Dari situ Tuhan, terima kasih kau berikan hikmat. Apa yang sekarang saya lakukan, itu benar-benar membuat saya lebih diberkati. Karena suami saya pernah kasih ilmu saya begini, jangan pernah hanya menunggu jadwal pelayanan. Tapi mami harus menciptakan pelayanan. Dengan apa, Saudara? Dengan saya besuk ke teman saya, siapa yang sakit saya doakan, siapa yang lemah saya doakan, saya ajak belajar firman Tuhan, saya ajak ngobrol tentang makanan, supaya mungkin saya dapat ilmu. Atau saya bikin bumbu di rumah, karena nggak ada jadwal pelayanan, saya nggak mau diem. Saya bikin bumbu, atau saya kupas bawang, saya giling, saya goreng, Saudara. Jadilah bawang goreng. Kemudian kalau ada waktu lagi, saya spinner. Setelah di spinner, barulah tiris minyaknya. Saya kemas, saya tawarkan, mau tak aku ready bawang goreng merah sama bawang goreng putih. Ada juga sambal pecel. Mau aku pesen ini, pesen ini, pesen ini. Semua bisa kok dilakukan. Asal kita mau menciptakan kesempatan. Jadi jangan hanya menunggu kesempatan. Tapi kesempatan itu perlu diciptakan dari niat hati kita.
Nggak ada yang namanya nggak ada hasil ketika kita mau berusaha. Selama kita berusaha semaksimal mungkin kemampuan kita, yuk dikerahkan semuanya. Barulah kita mengalami ini ternyata ikut campur tangan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu selalu bekerja. Amin. Bekerja kepada orang yang mau bergerak. Kalau orang males, gak direken mbak Tuhan. Kenapa males kak saudara? Sama tau kayak orang titip doa sama saya. Bu Maria aku titip doa ya mbak kamu. Kamu sendiri doa enggak? Loh enggak lah. Doa itu kan tanggung jawabnya pendeta. Doa itu kan urusannya hamba Tuhan. Terus saya jawab dengan santai saudara. Nah kalau Tuhan ngomong begini sama saya Bu. Loh Mar, ngapain kamu susah-susah doa? Nah orang yang kamu doakan lagi tidur kok. Ya kan? Tuhan itu bekerja kepada orang yang mau bergerak. Kenapa kok begitu? Bukan Tuhan pilih kasih loh. Karena kita tahu apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan. Itu yang kita bisa. Yang kita nggak bisa, itu haknya Tuhan, urusannya Tuhan, kerjaannya Tuhan. Jadi kita nggak perlu pusing. Kita kerjakan aja bagian kita. Apa itu? Bekerja dan berdoa. Yang setuju katakan amin. Ora et labora itu nggak bisa dipisah. Kalau kita kepingin makmur, kalau kita kepingin jaya, kalau kita kepingin sukses, ikuti proses. Jangan pernah protes. Ya, ayo kita bersama-sama. Saya juga berusaha kok. Setiap hari saya berusaha. Setiap bangun, mesbah pagi sama anak-anak saya, di situ setelah selesai, amin, anak saya selalu katakan begini. Mi planningnya apa hari ini? Saya ngomong ini dicatat sama anak saya. Wah, anak saya itu kan memang anak manajemen. Jadi langsung jelas tahu. Dan dia ini semuanya tertata rapi. Nggak mau dia kalau asal-asalan. Nggak mau. Ini kita hari ini jam segini, kapan, kemana, kita harus apa yang kita lakukan. Supaya kita nggak diem. Di situ saudara, saya semakin kompak sama anak-anak saya. Hati yang bersatu itu membuat kita semakin teguh. Jangan pernah kita nggak sepakat sama keluarga ya. Suami, istri, anak harus sepakat. Supaya apa? Dapat berkat sepaket. Sepakat pasti dapat sepaket. Kalau diproses, jangan protes supaya progres. Ya, kalau progres sukses siapa yang nikmati? Kita sendiri loh. Disitulah kita bisa memunculkan kesaksian indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, yang saya kerjakan hari ini, selain saya melayani Tuhan, baik itu di gereja, di persekutuan, saya menjalankan misi, saya juga bekerja. Buka warung online, saya terima pesanan catering, lunchbox, saya juga terima retail, pesanan apapun itu, sampai setiap kali saya bisa masak, saya selalu open PO. Nggak tahu itu soto, nggak tahu itu nasi cumi, nasi Madura, apa saja saya tawarkan. Ada Bu yang pesen. Selama kita bergerak, pasti Tuhan bekerja. Pasti ada customer yang beli, saudara. Nggak mungkin nggak kirim pembeli. Meskipun itu satu, kita harus tetap bisa bersyukur. Jangan kalau yang 10 datang kita bersyukur, yang kalau satu datang kita nggak bersyukur. Terus kita mau nyalain siapa? Nggak ada loh yang bisa disalahin, betul nggak? Lebih baik bersyukur. Karena bersyukur sama mengeluh itu sama-sama energi yang dikeluarkan. Lebih baik bersyukur. Karena kalau mengeluh, kita sudah mensabotase kesuksesan kita hari itu. Kapan ketika kita mengeluh? Ayo, hari ini. Saya rindu mengajak Anda semua yang mendengarkan Business Room kali ini. Ayo semangat, kejar passion kita di mana. Dan lakukan sesuai dengan petunjuk dan arahan firman Tuhan. Ingat, hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Seperti anak panah, kalau kita ingin melesat lebih jauh, kita harus berani diluruskan, ditajamkan, diarahkan, dan diseimbangkan. Supaya apa? Supaya kita tahu kekuatan kita, pekerjaan kita itu apa. Bersama dengan Tuhan saya percaya pasti bisa. Yang setuju katakan amin. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan di Business Room ini kami belajar tentang firman-Mu, di mana ketika kami bergerak, Engkau bekerja. Kami bersyukur atas segala proses yang kami alami. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak protes. Karena kami ingin mengalami progres. Bersama dengan Tuhan kami bisa. Bersama dengan Tuhan kami bisa. Dan sekali lagi hamba-Mu katakan, bersama Tuhan kami bisa. Jauhkanlah kami dari semua kemalasan. Karena kami tahu Tuhan,
Kemalasan itu bukan kehendak-Mu, melainkan sisi manusia kami. Tahir kuduskan kami kembali, untuk kembali dapat menikmati hadirat-Mu, bekerja bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu ini Bapa. Dalam kesempatan emas ini, kami akan terus belajar. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.